Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah lafaz yang pantas kita sebutkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat berjalan, nikmat bernafas, dan tak lebih-lebihnya lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita panjatkan selawat berbingkaikan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang diutus di bumi ini untuk menjadi rahmatul lil alamin. Sebagaimana di dalam nazaman Aqidatul Awam bait 30 yang berbunyi, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatun wa fuddila. Ialah Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah di bumi ini untuk menjadi rahmatul lil alamin, dan di dalam dirinya banyak sekali keutamaan yang diberikan kepada Allah. Adapun berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul cara-cara menggunakan nikmat Allah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 14 kalau tidak salah, yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila ada seseorang yang ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka niscaya engkau tidak akan menggapai menghitung nikmatku. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, sampai-sampai di dalam hadis yang menceritakan tentang seseorang yang ingin menghitung nikmat Allah. Di dalam cerita tersebut, Rasulullah menemui seseorang. Rasulullah menanyai seseorang tersebut, wahai fulan, apa yang engkau sedang lakukan? Jawab fulan tersebut, aku sedang berusaha untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada aku. Rasulullah pun menjawab, wahai fulan, apakah engkau tidak mengerti di dalam surat An-Nahl tersebut yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Padahal sudah jelas-jelas di dalam ayat itu sudah menjelaskan sangat jelas sekali bahwasanya barang siapa yang ingin menghitung nikmatnya, sungguh maka niscaya tidak akan menggapai menghitung nikmatnya. Meskipun air laut dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan sebagai tinta, ataupun bahan pohon dijadikan sebagai satu untuk dijadikan sebagai pena, maka niscaya seluruhnya tersebut tidak digapai untuk mencatat segala amal baik, segala nikmat tersebut. Apalagi nikmat yang ada di anggota badan kita. Saking banyaknya nikmat tersebut, saya hanya mendapat beberapa perkara saja, dan saya hanya menyampaikannya di nikmat yang ada di anggota badan kita, hanya beberapa saja.
nikmat yang pertama, yakni ainun, yakni mata. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita mata, maka seharusnya kita menggunakan mata ini untuk perkara yang baik. Bukan malahannya kita menggunakan mata ini untuk perkara yang buruk. Di zaman ini, akhir zaman, di akhir zaman ini ada yang namanya handphone. Di handphone tersebut banyak sekali juga aplikasi yang tidak digunakan untuk perkara yang baik. Apalagi di aplikasi TikTok. Di TikTok tersebut banyak sekali wanita yang rela goyang sana goyang sini sampai terlihat oleh yang tidak dilihat oleh mata seharusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal wanita di zaman dahulu banyak sekali yang dibunuh hidup-hidup, banyak dikubur secara hidup-hidup, dan banyak pula wanita yang di zaman dahulu dijadikan sebagai hawa nafsu dan dijadikan juga sebagai budak. Seperti di dalam ayat Al-Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi wanita itu dibunuh, dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa ia dibunuh? Dengan sebab apa? Dengan sebab apa dosa ia dikubur hidup-hidup? Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwasanya di sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman dahulu, di sebelum diutusnya Rasulullah, banyak para kaum wanita yang baru lahir sudah dikubur hidup-hidup, dan banyak juga kaum wanita yang ditindas oleh kaum para laki-laki. Banyak pula wanita yang dijadikan sebagai hawa nafsu, dan banyak juga yang dijadikan sebagai budak. Tapi setelah diutusnya Rasulullah rela menumpahkan darah hanya demi untuk meninggikan derajatnya seorang wanita. Tapi kita sekarang apa? Banyak tiktokers wanita sengaja goyang sana goyang sini untuk hanya mendapatkan followers yang banyak, dan rela hanya untuk mendapatkan uang. Nikmat yang kedua, yakni udhunun, yakni telinga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita telinga, maka seharusnya kita menggunakan telinga ini untuk perkara yang baik. Bukan malahannya kita menggunakan telinga ini untuk perkara yang buruk. Nikmat yang ketiga, yakni lisan ataupun mulut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita mulut ini untuk menggunakannya perkara yang baik. Bukan malahannya kita menggunakan mulut ini untuk berbicara yang suatu tidak-tidak ataupun perkara yang buruk. Yang keempat, yakni yadun, yakni tangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tangan, maka seharusnya kita menggunakan tangan ini untuk perkara yang baik. Bukan malahannya kita menggunakan tangan ini untuk perkara yang haram atau perkara yang tidak disukai oleh Allah. Seperti halnya kita menggunakan tangan ini untuk perkara yang baik. Seperti halnya kita menggunakan tangan ini untuk bersedekah ke orang fakir muslim, ataupun kita menggunakan tangan ini untuk bersedekah kepada orang fakir miskin ataupun orang miskin dan lain sebagainya. Yang kelima, yakni rijlun, yakni kaki.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kaki, maka seharusnya kita menggunakan kaki ini untuk perkara yang baik. Bukan malah hanya kita menggunakan kaki ini dengan perkara yang buruk. Seperti halnya kita menggunakan kaki ini untuk berjalan ke suatu tempat ibadah, ataupun menggunakan kaki ini untuk berjalan ke tempat yang disenangi oleh Allah. Tempat yang terakhir, yakni qalbun, yakni hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hati, maka seharusnya kita menggunakan hati ini untuk perkara yang baik. Bukan malah hanya kita menggunakan hati ini dengan perkara yang buruk. Seperti halnya kita menggunakan hati ini untuk mencintai Allah, kita mencintai Rasulnya, kita mencintai malaikatnya, kita pun mencintai kitab-kitabnya, dan kita pun mencintai makhluknya. Kita ini hanya manusia biasa. Kita berbagai sifat. Kita ada sifatnya baik, adapun sifatnya yang jelek. Dan dari orang tersebut kita boleh membencinya, tapi hanya dari sifat jeleknya. Kita tidak boleh membenci orang tersebut, hanya sifat jeleknya yang kita benci. Demikianlah ceramah yang sempat saya bawakan. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, karena saya juga masih belajar di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Kota Parepare. Dan